Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggreni Basinta Kansil. Saya mahasiswa keperawatan UPH. Saya dari DB5 GK 25 dengan NIM 0150124033. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS Agama Kristen yang dipandu oleh Bapak Fetriadi, Eskom MA. Saya mengambil renungan dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16, yaitu menjadi terang dan garam dunia. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius 5 ayat 13 sampai ayat ke-16. Sekali lagi dari Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Yang sudah mendapatkannya boleh diangkat tangan kanannya. Oke, sudah semua ya. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayatnya yang ke-13 saya akan membacakannya. Ayat yang ke-14 akan dibacakan oleh teman kita laki-laki. Ayat yang ke-15 akan dibacakan oleh teman-teman yang perempuan. Dan pada ayat yang ke-16 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Sudah paham? Kita mulai ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar ataupun membacakan firman Tuhan. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Oke, judul renungan kita pada saat ini adalah menjadi garam dan terang di dunia. Oke teman-teman, garam dan terang dunia ini adalah suatu khotbah yang sudah sering kita dengarkan, bukan? Yang sudah sering kita dengarkan ketika kita bersekolah minggu, beribadah remaja, beribadah pemuda, ataupun khotbah-khotbah di gereja. Bahkan garam dan terang ini khotbahnya sudah tidak asing di telinga kita. Oke, tapi di zaman sekarang manusia itu banyak hidup tidak menjadi garam dan terang bagi dunia. Manusia banyak yang hidup menjadi batu sandungan atau tidak menjadi berkat bagi orang lain, di mana dia tidak memiliki makna yang positif bagi hidupnya, bagi orang lain, ataupun bagi Tuhan. Sehingga itulah tujuan saya mengambil judul renungan menjadi garam dan terang bagi dunia, untuk mengingatkan kembali kepada kita, kepada anak-anak muda, untuk bisa hidup menjadi garam dan terang dunia. Nah teman-teman, kan garam dan terang dunia ini adalah khotbah yang sudah sering untuk kita dengarkan di setiap peribadahan kita. Tapi ketika mendengarkan khotbah tersebut, apakah teman-teman sekalian pernah berpikir tidak, pernah bertanya tidak, mengapa sih Tuhan Yesus mengambil perumpamaan garam dan terang? Nah teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita perlu mengetahui mengapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan garam dan terang. Garam dan terang itu bersifat tetap atau selalu ada. Gini, di mana garam ini berasal dari laut. Laut ini tidak bisa untuk kita binasakan, tidak bisa untuk kita hapuskan. Dan begitu juga dengan terang yang ilahi itu yang berasalnya dari Tuhan Yesus sendiri. Itu juga hal yang tidak bisa kita binasakan, tidak bisa kita hapuskan. Sehingga kedua hal ini, garam dan terang ini bersifat selalu ada, bersifat selalu tidak bisa untuk dibinasakan atau tetap. Jadi mengapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan garam dan terang ini? Karena dia juga menginginkan kita, anak-anaknya, untuk bisa selalu ada, bisa selalu untuk memiliki makna yang positif dalam kehidupan ini, bisa menjadi teladan dalam kehidupan ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, pada Matius 5 ayat 13, ayatnya yang ke-13 tadi, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Yang dimana yang dimaksudkan,
kita manusia adalah garam bagi dunia ini. Teman-teman, garam itu memiliki fungsi sebagai memberikan cita rasa untuk makanan. Nah, tapi di sini Yesus menerapkan kita manusia untuk menjadi garam dunia. Yang dimana garam dunia yang dimaksud ini adalah kita memberikan cita rasa bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, dimulai dari teman-teman di kamar kita mungkin, dimulai dari kakak-kakak di kamar, lalu keluar dari kamar kita mulai memberikan cita rasa kepada teman-teman yang di lantai. Lalu keluar dari kamar, kita akan bertemu dengan teman-teman yang di grup kecil kita, seperti kita sekarang ini. Di sini kita bisa menerapkan cita rasa tersebut. Lalu kita keluar dari grup kecil, kita bertemu dengan grup besar. Itu kita bisa menerapkan cita rasa juga di situ. Lalu kita akan bertemu dengan teman-teman angkatan, organisasi atau komunitas lainnya. Disitulah cita rasa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita terapkan. Tapi cita rasa seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan? Cita rasa yang dimaksud di sini yaitu menjadi teladan dalam kehidupan ini, teladan dalam setiap orang-orang sekitar kita. Nah, teladan yang bagaimana? Teladan yang kita terapkan di sini yaitu menerapkan suatu kasih dalam setiap kehidupan kita, di mana juga kita akan menerapkan suatu keadilan, kebaikan, serta kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan garam dunia. Lalu teman-teman, pada ayatnya yang ke-14, Yesus juga mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kita, manusia, adalah terang dunia. Nah, terang ini fungsinya juga sama, memiliki fungsi pada umumnya juga, di mana terang ini berfungsi untuk sebagai penerang, di mana orang lain misalnya berada dalam kegelapan, alat yang dipakai itu seperti senter, lilin, lampu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberitahu kita di mana kita harus menjadi terang bagi dunia juga, di mana kita harus juga menjadi alat bagi dunia ini, alat penerang bagi kehidupan kita, di mana kita dapat menerapkan sukacita, menerapkan damai sejahtera, lalu kita bisa mengarahkan orang lain yang berada dalam kegelapan ke kebenaran Tuhan, lalu kita dapat memiliki hati yang satu di dalam kasih. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai penerang dalam kehidupan ini. Lalu teman-teman, ketika kita menerapkan garam dan terang dunia ini dalam kehidupan kita, ini banyak maknanya, di mana kita dapat memiliki makna yang positif dalam kehidupan ini. Kita dapat berdampak positif bagi kehidupan ini. Kita dapat menjadi teladan bagi orang lain, kita dapat memuliakan nama Tuhan, dan kita juga dapat menjadi penuntun atau pengarah bagi orang lain di dalam dari kegelapan menuju ke kebenaran Tuhan. Dengan itu, bagaimana sih kita harus menerapkan hal tersebut? Dengan kita harus meneladani Tuhan Yesus untuk mengikuti segala perintah-perintahnya ataupun kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus tetapkan, yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Karena dalam Matius 5 ayat 13-16 yang kita baca tadi sudah jelas firman Tuhan, di mana Dia sudah memberikan perintah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Lalu kita dapat membangun interaksi kepada orang-orang lain untuk menerapkan garam dan terang dunia tersebut, sehingga orang lain dapat merasakan kehadiran kita, kebaikan kita dari diri kita. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman siap untuk menjadi garam dan terang di dunia ini? Ya. Sekarang tepuk bahu teman kanan dan kirinya. Katakan, jadi garam dan terang dunia dari sekarang. Jadi garam dan terang dunia dari sekarang. Oke, kita akan membacakan ayatnya yang ke-16 sekali lagi secara bersama-sama. Oke, Matius 5 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita untuk mengamini firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Bapa atas segala tuntunan-Mu, atas segala berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu tentang garam dan terang bagi dunia ini.
Ya Bapa, kiranya firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami bisa memiliki dampak yang positif bagi orang lain, dan bisa memuliakan Engkau tentunya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, kami berserah ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Nah teman-teman, tadi kita sudah merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai akhirnya yang ke-16, yaitu menjadi garam dan terang bagi dunia. Kiranya kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita dapat menjadi teladan, kita dapat hidup yang memiliki makna dan dampak yang positif bagi orang lain, kita dapat menjadi penerang bagi orang lain, serta kita dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian video dari saya.